Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tentu sebagai orang yang terus ada di dalam cengkeraman dosa ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu untuk kami boleh dimerdekakan dari dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mau sekali lagi disapa dan juga dididik dan dibimbing oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu boleh menjadi bekal kami dalam kami menjalani kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga sungguh hidup kami boleh terus memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, salam merdeka bagi kita semua. Sudah 6 hari ya kita telah merayakan atau memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun. Dan saat ini kita juga akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu tentang kemerdekaan yang sejati. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita untuk sama-sama membuka Alkitab di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Saudara, saya akan membacakannya untuk kita semua. Silakan saudara yang beribadah di rumah boleh menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang 36, demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Saudara, apa itu merdeka? Tentu setiap kita setuju bahwa merdeka itu berarti bebas. Ya, bebas dari penjajahan, ya. Dan juga bebas untuk berbuat apapun tanpa harus dibatasi dan sebagainya. Setuju, saudara? Namun saat ini saya mengajak setiap kita untuk mari kita melihat konsep merdeka atau bebas itu menurut firman Tuhan. Saudara, hanya di dalam pasal ini kata merdeka itu muncul di kitab Injil Yohanes. Nah, Yesus menyebut kata kemerdekaan ini dan menyinggung para pendengarnya yang bersikeras bahwa mereka saat itu sedang menikmati kemerdekaan atau kebebasan. Padahal pada saat itu orang-orang Yahudi sendiri pun mereka berada di bawah pemerintahan Romawi. Nah, saudara, memang di sini Tuhan tidak bicara tentang kemerdekaan tentang itu. Tetapi yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di perikop ini adalah tentang kemerdekaan yang sejati secara rohani. Lantas, bagaimana
kemerdekaan yang sejati itu dapat kita peroleh. Yang pertama, saudara, menjadi muridnya tidak hanya percaya saja. Soalnya di ayatnya yang ke-30, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ya, semuanya di sini mengarah kepada perikop sebelumnya, ya, di mana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah sang terang dunia itu, dan kemudian Ia tidak berasal di dalam dunia ini. Nah, kemudian hal ini disampaikan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan juga orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Kemudian di situ dikatakan bahwa ya, perikop yang kita baca, banyak orang percaya kepadanya. Ya. Setelah Tuhan Yesus memperkenalkan siapa dirinya kepada mereka, kemudian orang banyak itu menjadi percaya. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Poin penting yang perlu kita perhatikan adalah di ayat selanjutnya. Di situ dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Berarti saudara, kalau kita tidak tetap dalam firman Tuhan, kita bukanlah muridnya. Saudara, jelas sekali bahwa Kristus di sini menghendaki agar orang banyak yang percaya saat itu, mereka boleh sampai pada level menjadi seorang murid. Tidak cukup hanya menjadi percaya saja. Seorang murid ini ditandai dengan ia tetap dalam firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman-Nya. Nah, saudara, kemudian saya mengajak setiap kita untuk mari melihat kata tetap itu. Kata tetap di sini sifatnya tindakan yang terus-menerus dikerjakan. Artinya apa, saudara? Artinya seorang murid ini tidak ada habis-habisnya untuk terus-menerus bergaul, belajar, dan juga menaruh minat yang besar terhadap firman Tuhan itu. Saudara, sudahkah kita ada di dalamnya? Jadi saudara, untuk memperoleh kemerdekaan atau kebebasan yang sejati itu tidak cukup hanya menjadi percaya, tetapi kita perlu sungguh-sungguh menjadi muridnya. Kemudian hal itu ditandai dengan apa? Kita bertekun di dalam firman-Nya, berpegang kepada firman-Nya. Pertanyaannya adalah ketika kita mengusahakan atau tetap atau bertekun di dalam firman-Nya, apakah ini mudah untuk kita kerjakan? Saudara, coba itu kita jawab dengan jujur saat ini dalam hati kita. Mudah tidak kita bertekun di dalam firman Tuhan? Mudah tidak di tengah-tengah kesibukan kita memberikan waktu kita untuk bersaat teduh? Bukan hanya baca firman Tuhan, tapi mendapatkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya. Saudara, mudah tidak? Tentu kita akan menjawab tidak mudah. Kenapa? Ada harga yang harus kita bayar, ada perjuangan, bahkan mungkin ada kenyamanan yang harus kita korbankan, bukan? Supaya apa? Supaya kita bisa berpegang tekun, tinggal di dalam firman-Nya. Supaya apa? Kemudian kita bisa bebas dimerdekakan di dalam dosa. Saudara, mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar ilustrasi ini, ya. Saudara misalnya ada di dalam kamar mandi saudara. Di sana saudara bisa bebas berbuat apapun. Ya, saudara buka baju, kemudian juga bebas melakukan apapun karena tidak ada orang. Tetapi ketika saudara ada di dalam kamar mandi saudara, tetapi pintu kamar mandi saudara itu terbuka. Pertanyaannya, saudara merasa bebas? Tentu tidak. Saudara akan merasa malu dan sebagainya. Jadi bebas itu bukan bebas tanpa batasan atau aturan. Tapi kebebasan yang sejati itu berarti bebas tetapi terikat
Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, supaya kita mencapai kemerdekaan itu, saudara harus terikat di dalam firman Tuhan itu. Ya. Nah, ketika kita terikat di dalam firman Tuhan itu, kita merasa aman, bukan? Nah, jadi saudara, kemerdekaan yang sejati itu bukan bebas tanpa hambatan, bebas tanpa keterikatan, tidak. Tetapi kebebasan sejati itu adalah bebas, tetapi kita terikat. Terikat dengan apa? Firman Tuhan. Saudara, kenapa orang sudah percaya harus belajar firman-Nya? Saudara, supaya orang itu bisa bertumbuh, supaya orang itu bisa berkembang. Nah, bagi James Fowler ada tahapan perkembangan iman yang terjadi oleh setiap individu. Dan kemudian Fowler membaginya menjadi 6 tahapan. Tahapan yang pertama, ini tahapan yang sudah pernah kita lewati. Yaitu kita mulai mengagumi siapa itu Tuhan. Dan kemudian kita menjadi percaya. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu mereka berada pada tahap ini. Mereka mengagumi. Dan kemudian mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian tahap yang kedua ini adalah mereka ada pada level bayi rohani. Mereka tahu bahwa hari Minggu mereka harus ibadah secara daring. Mereka harus ibadah. Kemudian ketika mereka punya masalah, mereka harus berdoa. Dan kemudian tidak bisa diberikan pengajaran-pengajaran yang sulit untuk dicerna. Tetapi harus dibantu dengan kisah alat peraga ataupun pengajaran yang sifatnya itu kisah-kisah. Dan kemudian tahap yang ketiga, nah tahapan ini seseorang sudah bisa menghubungkan dan juga menganalisa, ya. Dia sudah mulai bisa mendefinisikan iman itu apa sih, ya, dan sebagainya. Kemudian tahap yang keempat, di sini dia sudah mulai bisa mengambil sebuah keputusan. Kemudian dia sudah mulai berefleksi secara kritis. Aku mau nih percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mau belajar firman-Nya. Ya. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Segala sesuatu dipertanyakan. Tetapi kalau orang sudah sampai pada level ini, sudahkah ia mengalami perkembangan iman? Belum tentu, saudara. Kemudian tahap yang kelima, di mana orang ini sudah banyak tahu tentang doktrin-doktrin. Dia bisa menjabarkan banyak tentang kebenaran-kebenaran. Tetapi sudahkah orang ini pun juga berkembang imannya? Saudara, mungkin banyak di antara kita ada pada level ini. Kita ingin terus ditambahkan pengajaran-pengajaran supaya apa? Dipuaskan pemahaman kita sampai di sini. Semuanya pengen tahu, semuanya mau belajar tapi untuk memuaskan. Nah, Fowler mengajak orang-orang percaya itu harusnya mereka ada pada level yang keenam. Di mana level yang keenam ini mereka tidak hanya tahu tentang doktrin-doktrin, dia tidak hanya tahu belajar tentang kebenaran-kebenaran dan haus tentang mempelajarinya, tetapi itu enggak hanya sampai di sini, tetapi itu juga merasuk ke dalam hatinya. Dan kemudian orang ini dia punya komitmen untuk apa? Mulai mau belajar melayani. Kemudian ketika diperhadapkan dengan pahitnya pelayanan, kesukaran pelayanan, orang ini gak akan mudah menyerah. Justru orang ini akan tetap berani bayar harga. Kenapa? Kebenaran itu gak hanya sampai di sini, tetapi sampai di sini. Nah, saudara, gak semua orang Kristen sampai pada level yang keenam ini. Tetapi bukankah Kristus Yesus menginginkan saya dan juga saudara untuk bisa pada level yang keenam ini? Saudara, dari 6 tahapan perkembangan iman seseorang ini memberitahukan bahwa perkembangan iman itu tidak stagnan hanya pada satu tingkatan saja. Tetapi masih ada banyak loh tingkatan-tingkatan yang lainnya. Jadi saudara, sebetulnya iman seseorang itu bisa berkembang. Iman seseorang itu bisa bertumbuh. Maka dari itu ketika kita mengambil keputusan untuk percaya,
kita tidak sekedar menerimanya secara taken for granted ya. Ada tahapan selanjutnya nih yang perlu kita kerjakan. Bangun minat yang besar dan kasih ruang firman Tuhan itu di dalam hatimu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenali ajarannya, supaya kita bisa mengenal baik siapa sih Tuhan Yesus yang kita percaya itu. Saudara, izinkan saya bertanya kepada setiap kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita betul-betul menjadi muridnya? Sudahkah kita tetap dan berpegang kepada firman-Nya? Sudahkah kita mengalami pertumbuhan iman? Saudara, Tuhan ingin agar kita tidak terus memiliki iman yang dangkal, tidak terus berada pada level bayi rohani. Memang tidak banyak orang percaya berhasil pada tahap yang ke-6 tadi, yang tadi saya katakan. Tapi Tuhan ingin agar saya dan juga saudara dapat mengusahakannya. Maka Yohanes 15 ayat yang keempat berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Maka hanya dengan mengikatkan diri pada firman-Nya itu menolong kita untuk menemukan kebebasan yang sejati itu. Saudara, poin yang kedua, yaitu melekatkan diri pada kebenaran bukan kepada dosa. So di ayat yang ke-32 di sana dikatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. So coba kita jawab dengan jujur. Ya, sekali lagi kita jawab dengan jujur. Betulkah ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita? Saudara, misalnya saya mengambil contoh di pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Di situ mengisahkan tentang perempuan yang ketahuan berzina. Ya, dia berdosa karena ketahuan berzina. Nah, kemudian di situ dikatakan apa? Orang Farisi itu bawa nih perempuan yang ketahuan berzina ini di hadapan Tuhan Yesus. Dan tidak hanya ada Tuhan Yesus di sana, tapi ada banyak orang-orang juga di dalamnya. Maka jika kita ada di posisi perempuan yang berdosa yang ketahuan berzina itu, tentu dia berhadapan dengan sebuah kebenaran, bukan? Ya. Sebuah kebenaran bahwa dia kedapatan berzina, kedapatan berbuat dosa. Nah, tentu dia akan merasa malu. Saudara, memang ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran, kita akan merasa malu, bukan? Kenapa? Karena kita adalah seorang yang berdosa. Namun ada kemungkinan yang lain nih, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kebenaran, justru kita bersikap munafik. Tidak mau mengakui kenyataannya. Dan berkata, saya tidak berbuat seperti itu kok. Ya, dan sebagainya, berusaha untuk menyangkalinya. Saudara, ini sifat dosa. Tidak mengakui bahwa ia adalah seorang yang berdosa dan akhirnya mudah untuk diperbudak oleh dosa. Sebab itu, saudara, makanya Yesus beritahu tentang merdeka yang sejati itu. Merdeka dari perbudakan dosa itu kepada orang-orang Yahudi yang saat itu sedang berkumpul. Saudara, mereka mengaku percaya, ya, mereka mengaku percaya, tetapi sejatinya mereka bukanlah seorang murid yang sejati. Kenapa? Karena ketika mereka diperhadapkan dengan kebenaran, justru mereka menjadi marah dan tidak mengakuinya. Perhatikan di ayat yang ke-33.
Menurut mereka, ketika mereka adalah keturunan Abraham, maka otomatis kerajaan Allah itu dapat mereka wariskan. Maka dari itu mereka tidak menerima bahwa mereka dianggap tidak merdeka oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Saudara, tentu ini benar. Benar bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Namun Tuhan ingin agar mereka tidak hanya tahu nih bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi mereka harus lebih dari itu. Apa? Mereka dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Apa pekerjaan-pekerjaan Abraham itu? Mereka dapat beriman, mereka dapat setia, mereka dapat tahu dan taat terhadap firman Tuhan. Saudara, tapi justru jika kita koreksi tindakan mereka di ayatnya yang ke-37, justru kita akan mendapati bahwa mereka malah berusaha untuk membunuh sang terang dunia itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka menolak kebenaran firman Tuhan itu. Dikarenakan penolakan mereka terhadap kebenaran firman yang disampaikan kepada mereka. Saudara, orang yang menolak akan sang kebenaran itu, orang itu tidak bisa merdeka dari dosa. Justru akan terus-menerus diperbudak oleh dosa. Nah, ketika kita ingin dimerdekakan, memperoleh kemerdekaan yang sejati itu, bukankah kita harus melekatkan diri kita kepada kebenaran itu, menerima koreksi dari kebenaran itu, dan kita mengakui akan kesalahan kita. Saudara, maka dari itu kita perlu memperhatikan akan hal ini. Untuk memperoleh kemerdekaan yang sejati, jangan menolak kebenaran yang datang pada kita. Tetapi terus lekatkan hidup kita dengan kebenaran, maka itulah yang akan memerdekakan kita. Bersikaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika kebenaran itu berbunyi atau disampaikan pada setiap kita. Saudara, di sini kita juga belajar bahwa meskipun kita telah terlahir secara Kristen, namun itu belum menjamin saudara sungguh-sungguh menjadi merdeka secara rohani. Saudara, Martin Luther punya pernyataan begini. Kita adalah orang yang telah dibenarkan, namun terus-menerus sebagai orang yang berdosa. Makanya kebenaran yang udah kita tahu, kita baca, itu kita perlu kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran itu yang akan mentransformasi hati kita, mentransformasi cara berpikir kita, mentransformasi bagaimana kita bisa bersikap. Maka ketika kita punya motivasi yang tidak benar, maka kebenaran yang kita tahu itu, kebenaran yang sudah mentransformasi hidup kita itu yang merasuk sampai ke dalam hati, itulah yang akan menekan saudara untuk tidak mengiyakan kepada dosa. Begitu kuatnya firman Tuhan itu, saudara. Jadi supaya kita bisa mengkaitkan kebenaran dan bebas dari dosa, kita perlu menyalipkan diri kita dari kedagingan kita, dari ego kita, dan arahkan itu kepada sang kebenaran itu. Orang yang tinggal tetap di dalam firman Tuhan, dia akan mampu lewati hal ini. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, kebenaran itu akan memerdekakan kita, orang percaya. Kalau kita bertekun dalam firman Tuhan, itu akan menolong kita untuk mengerti tentang kebenaran, dan kebenaran inilah
yang akan membawa kita kepada kemerdekaan yang sejati itu. Maka saudara, mari kita lekatkan diri kita kepada kebenaran. Saudara, kebebasan rohani yang sejati itu bukanlah kebebasan untuk berbuat dosa seenaknya, tetapi kebebasan untuk tidak berbuat dosa. Saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, menjadi muridnya, jangan bawa konsep lama kita atau cara hidup lamamu di mana kita belum percaya kepadanya atau belum bertobat kepada kehidupan yang sekarang di mana kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah menerima anugerah keselamatannya dan kita sudah dimerdekakan dari dosa itu. Kita tidak bisa bawa pemikiran adat istiadat kita yang dulu kepada sekarang ketika kita menjadi orang Kristen. Kita tidak bisa membawa ritual-ritual yang dulu, yang itu melanggar kebenaran firman Tuhan kepada sekarang ketika saudara memutuskan untuk menjadi muridnya. Kenapa saudara? Karena satu-satunya yang membebaskan atau yang memerdekakan kita hanyalah firman Tuhan. Saudara, orang Yahudi punya konsep bahwa bangsanya atau kelompoknya adalah kelompok yang baik. Dan yang lain tidak. Ya. Maka saudara, mereka mudah untuk menghakimi orang lain. Nah, maka sebagai orang yang percaya, justrunya kita tidak ada pada level itu. Ya. Kita tidak suka membanding-bandingkan suku, kita tidak suka membandingkan ras dan sebagainya. Tidak menganggap bahwa kelompok kita adalah kelompok yang baik. Tetapi, bisakah kita ketika menerima Kristus sebagai orang yang percaya di dalamnya, kita hidup sebagai orang-orang yang telah menerima kebebasan yang sejati itu. Selanjutnya saudara, poin yang ketiga. Kemerdekaan yang sejati itu hanya dapat diperoleh di dalam Kristus. Saudara, tentu kita mengetahui bahwa Kristus tahu dosa kita dan semuanya itu tidak bisa tertutupi atau tidak bisa tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau adalah kita bisa mengakuinya. Mungkin ketika kita mengakui dosa kita atau mengakui sisi gelap kita yang kita simpan, yang orang lain tidak tahu. Dan kemudian kita menceritakan sisi gelap itu kepada orang lain. Mungkin kita akan merasa malu. Dan mungkin kita akan takut jika nanti orang itu akan mempermalukan kita oleh karena dosa kita, oleh karena sisi gelap kita yang sudah kita bukakan kepada orang lain. Saudara, itu di hadapan manusia. Tetapi tidak jika kita terbuka di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika kita mengatakannya kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah seorang yang berdosa. Aku sedang bergumul akan dosa ini. Aku terus-menerus dicengkram oleh dosa ini. Bahkan mungkin kita punya sisi gelap yang orang lain tidak tahu. Orang tua kita tidak tahu. Ketika kita melakukan sisi gelap yang kita miliki itu. Yang masih terus ada di dalam diri kita. Dan sulit untuk kita buang atau lepaskan. Tetapi ketika kita mengakui itu kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Saudara, bukankah Dia sendiri rela dipermalukan demi menanggung dosa saya dan juga saudara? Tuhan kita Yesus Kristus rela menanggung malu oleh karena dosa kita. Saudara, tidak ada satu hal pun di luar Tuhan yang bisa memerdekakan kita dari dosa.
Semua manusia dapat berbuat dosa dan menjadi hamba dosa. Manusia terus-menerus dikejar oleh dosa. Iblis terus mengintai kita untuk kita bisa menjauhi Tuhan. Supaya kita boleh kembali lagi kehilangan relasi kita kepada Tuhan. Relasi yang dipulihkan, namun iblis berusaha agar merusak relasi yang dipulihkan itu. Maka saudara, kita butuh Tuhan Yesus. Meskipun saat ini kita sudah percaya, kita tetap butuh Tuhan kita, Yesus Kristus. So di ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35, di sini Tuhan Yesus memberikan ilustrasi terkait dengan seorang budak yang bisa dijual oleh tuan atau pemiliknya di dalam keluarga itu. Artinya apa saudara? Artinya seorang budak ini tidak punya tempat yang tetap. Tetapi seorang anak, dia punya tempat yang tetap untuk tinggal selama-lamanya. Maka saudara, ketika Kristus datang dan membebaskan orang-orang yang berdosa, mereka akan memperoleh kemerdekaan yang sejati itu dari dosa. Yesus Kristus yang telah disalibkan di atas kayu salib, itu memerdekakan semua orang yang mengaku percaya di dalamnya, yang mengakui dosanya, dan orang itu akan mendapatkan kemerdekaan yang sejati itu. Saudara, bukankah setiap kita selalu bergumul dengan dosa setiap hari? Saudara, jadi saudara, ketika orang Yahudi, ya, dia mengakui bahwa dia adalah keturunan dari Abraham, memang harusnya mereka berada di dalam keluarga Allah, ya. Mereka mendapatkan tempat yang tetap itu. Tetapi karena dosa, itulah yang menghambat mereka untuk masuk di dalam keluarga Allah, di dalam tempat yang tetap untuk selama-lamanya itu, hidup yang kekal. Oleh saudara, itulah sebabnya setiap kita, sekali lagi, membutuhkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudara, tentu kita ingat tentang pergumulan Daud di dalam Mazmur pasalnya yang ke-39. Di situ dia mengatakan, pikirku aku menjaga diriku dari dosa. Ya. Tapi semakin aku menahan mulutku untuk tidak berdosa, justru itu membuat aku menderita. Kenapa? Begitu kuatnya dosa, begitu kuatnya cengkeraman dosa yang berusaha membuat kita jatuh. Nah, menariknya adalah Daud ketika dia mengakui Tuhan, ketika aku berusaha untuk menahan mulutku, untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang berdosa di hadapan Tuhan, ia tidak sanggup. Maka dari itu dia membutuhkan Tuhan Allah menolong dia, mengendalikan dia supaya dia bisa bertindak. Nah saudara, ini juga menjadi cerminan untuk kita. Saudara, pergumulan kita bukan hanya diperhadapkan dengan sulitnya pekerjaan kita saat ini. Kemudian kesulitan kita bukan hanya kita sedang berhadapan dengan sakit penyakit kita, ataupun juga ada banyak hal lainnya. Tetapi saudara, ada kesulitan yang jauh lebih besar dari itu, yaitu menahan kita supaya tidak berdosa ketika diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang kita temui. Ketika kita terus-menerus sakit, berbaring di dalam tempat tidur, saudara, mungkin itu akan mengganggu mulut kita untuk apa? Mengeluh, protes kepada Tuhan. Tapi kita tahu ini yang terbaik buat Tuhan. Tuhan menguji imanku, Tuhan akan menolong aku. Tetapi di dalam kedagingan itu membuat kita menderita ketika kita bertahan untuk kita tidak berbuat dosa. Maka saudara, ketika kita
berbuat dosa, kita tidak bisa mengalahkan itu dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan, tolong aku. Biarlah Tuhan saja mengendalikan diriku, supaya di tengah-tengah sakit penyakitku, di tengah-tengah penderitaan yang kualami, di tengah-tengah pergumulan yang kualami, aku bisa melewatinya Tuhan. Saudara, satu-satunya yang membawa kita keluar dari dosa, cengkraman dosa yang kuat itu, hanyalah Yesus Kristus itu. Saudara, dosa hanya akan membawa kita pada penderitaan dan maut. Sebab itu kita butuh anugerah Kristus untuk memerdekakan kita. Nah, jika kita sudah menemukan kemerdekaan di dalam Kristus, apakah kita masih bebas dalam dosa? Saudara, kemerdekaan atau kebebasannya sejati menurut konsep firman Tuhan adalah bebas namun terikat. Kemerdekaan yang sejati artinya kemerdekaan yang terbebas dari perbudakan atau cengkraman dosa. Dan kita dapat memperoleh kemerdekaan ini dengan 3 hal. Menjadi muridnya dengan sungguh-sungguh, kemudian melekatkan diri pada kebenaran, dan kemudian kita harus tahu bahwa kemerdekaan yang sejati itu hanya dapat diperoleh di dalam dan melalui Kristus Yesus. Oleh sebab itu, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Di situ berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, datanglah kepadanya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Ia akan memberikan kebebasan yang sejati itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya Tuhan, ketika kami merenungkan siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami dipenuhi oleh ucapan syukur ya Tuhan. Engkau telah membawa kami, Engkau telah menganugerah karya keselamatan-Mu bagi kami orang yang berdosa, orang yang penuh dengan kecacatan dan kehinaan ini ya Tuhan. Kadangkala kami tanpa mengetahui dengan benar siapakah Engkau, kami berusaha untuk mencaci maki Engkau, kami berusaha untuk menyangkali Engkau ya Tuhan. Tetapi kasih-Mu yang besar itu, Engkau rela dipermalukan oleh dosa kami, dan Engkau rindu setiap kami, orang-orang yang berdosa, dapat kembali pulang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kembali memiliki relasi yang baik di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena sesungguhnya hidup yang penuh itu hanya ada di dalam Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan pada setiap kami. Namun Tuhan, kami memohon agar kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh terus mampu hidup di dalam kemerdekaan yang sejati yang Tuhan telah anugerahkan kepada setiap kami. Bantu kami untuk dapat menghargainya dengan betul-betul akan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami ini ya Tuhan. Dan kami rindu ketika kami menghidupi kemerdekaan itu, kami boleh menjadi saksi bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kemerdekaan yang sejati, hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Engkau. Maka ya Tuhan, kami pun merindukan hal yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila Roh Kudus Tuhan yang menolong setiap kami, memperbarui hidup kami, dan juga memimpin kami untuk kami boleh setia berpegang pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur